Hei Trans 7 ya, bukan Trans TV. Anda framing yang tidak. Kalau Anda belum pernah ke pesantren, ya kan? Jangan buat suatu bentuk framing yang negatif. Apa yang terjadi saat ini ya Bang ya, yaitu di media TV, bahkan media TV nasional itu, Trans 7 ya, ini sangat kita sesalkan kan gitu. Mungkin ada sesuatu yang ditanyakan, kenapa kiai-kiai atau santri-santri itu kok marah dengan Trans TV ini? Ada? Ya, itu pertanyaannya. Ya, mungkin ada pertanyaannya dari kemarahannya itu kan gitu. Mereka kan memperolok-olok masyarakat pesantren ya kan. Ada gambar apa aja itu tadi? Gambar jongkok-jongkok ya kan. Memberi amplop. Perkara jongkok-jongkok satu dulu ya. Itu adalah satu memang tradisi Nusantara. Tradisi adat budaya nenek moyang kita. Islam sebelumlah ada di Indonesia, budaya Nusantara itu sudah ada. Namanya budaya unggah-unggih. Unggah-ungguh, ada yang bilang unggah-unggih, tergantung Jawanya kan gitu. Jawa aja beda-beda kan gitu ya kan. Nah, kakek nenek kita, moyang kita itu bilang, Al-Quran itu turun di tanah Arab. Tapi perilakunya turun di bumi Nuswantara kan gitu. Lah, seperti yang terlihat dan dilecehkan oleh Trans 7, ada beberapa santri ya kan, dengan jongkok, nyalamin gurunya, nyalamin kiainya. Itu tradisi Jawa kuno. Dan itu tidak bertentangan dengan budaya kita, dan juga tidak bertentangan dengan Islam. Terus apa yang dipermasalahkan? Terus di Trans 7 itu menyatakan feodal lagi kan gitu. Nah, orang yang beretika, ada tuh kearifan lokal. Kearifan lokal, budaya iya. Ya. Orang berakhlak beretika dibilang feodal kan gitu. Dia pikir kayak kerajaan di Jogja dulu ya pakai Nah, iya. jongkok gitu ya. Ini perlu ada penjelasan dari yang paham. Lanjutkan. Ya, di dalam hadis itu disebutkan liusallimul kabiru ya, liusallimus sogiru alal kabiri. Hendaklah menghormati, menyalami orang yang kecil kepada yang lebih dewasa. Orang yang berdiri kepada orang yang berdiri kepada yang duduk. Orang yang berkendara kepada orang yang berjalan. Nah, ini framing ini sungguh framing jahat. Di pesantren mendidik anak-anak agar beretika, agar berakhlak, dibilang feodal. Ini adalah bentuk suatu etika santri murid kepada gurunya. Dan itu ada di zaman tradisi budaya kita dahulu. Yang mana karena perkembangan zaman, tradisi ini hilang. Kita kalah dengan India. Sehebat apapun India tidak meninggalkan sarinya, kain sarinya kan. Kita kalah dengan Jepang. Sehebat apapun Jepang, sekaya apapun masih tetap pegang budaya Jepangnya. Ya. Lah kita justru yang pegang budaya dibilang feodal kan gitu. Nah ini sungguh sangat kita sesalkan ya. Terus yang kedua di dalam Trans TV itu Bang ya, ada apa lagi tuh Bang? Ada menerima apa? Susu dulu ya. Susu, air susu hanya segelas kecil dengan apa? Jongkok-jongkok.
Itu tradisi di pesantren biasanya setelah istighosaan, ya setelah manakib kubro, setelah apa? Istilahnya doa akbar kan gitu loh Pak Pendeta kan gitu ya, Pak Romo ya kan. Nah, adiknya Romo ya, ya pengurus gereja ya, itu air itu kan didoakan. Lah itu kalau di pesantren namanya ngelap berkah. Nah, kalau bahasa di gereja apa ngelap berkah? Perjamuan kudus lah. Nah, semacam perjamuan kudus. Nah itu kan dikasihkan sedikit-sedikit kepada santri. Apa? Air ataupun susu atau apapun makanan yang sudah didoakan. Dan santri itu biasa. Gus ini mondok 17 tahun kurang lebih. 6 tahun di Pondok Pesantren Gontor Ponorogo. Karena Gontor tidak mengeluarkan ijazah. Hanya surat keterangan. Sanawiyahnya atau SMP-nya itu nyari di apa? Tambak beras. Setengah tahun mondok di tambak beras. Alianya di Tebu Ireng 1 tahun. Mondok untuk tahsinul Quran, memperbaiki bacaan Quran di apa? Cukir. Kuliahnya di Darul Ulum Jombang. Hal yang semacam itu biasa kita lakukan. Ngelap berkah kepada yai. Nah, kita kalau mau pulang apalagi lulusan itu minta air ya untuk didoakan. Dan kita kepada guru itu memang hormat kepada guru, kok dibilang feodal itu loh. Ini kan justru merusak daripada etika yang baik kan gitu loh. Apakah suka kita ini ya? Negara ini menjadi apa? Kayak yang terjadi saat ini kan? Ada anak merokok ditegur sama apa? Gurunya karena apa? Mokong lah ya. Karena mokong ya, sedikit ditampar, dilakukan tindakan yang pemecatan. Kalau Gus itu digondol di pesantren biasa. Iya. Kalau kita ngelanggar ya kan, beli makanan nggak izin di luar gitu, bukan di kantin, itu digondol, digontor. Itu kita nggak marah karena memang kita melanggar. Saya pernah disabet pakai garisan tebal yang kayu zaman SMP. SMP pernah juga ya. Merahnya nggak ada marah, nggak ada apa, karena kita diajarin ibu hormati yang lebih tua. Di luar rumah pun ketemu orang tua kita hormat. Biasanya dipukul penggaris kalau nggak ngerjakan PR. Wah, penggaris yang kayu loh, iya, tebal. iya. Kuku ya Pak? Pernah. Iya. Wah, merah. Kuku. Kita nggak berani marah. Saya pernah ditampar juga. Iya, salahnya apa? Karena nggak ngerjain PR. Karena di kelas ribut. Oh, kalau Gus nggak ngerjain PR, pernah dipukul begitu. Ya kita nggak marah kan gitu. Justru dengan semacam itu ya menjadikan kita ini disiplin. Tidak seperti saat ini. Terus di dalam Trans TV itu ada apa lagi Pak yang lainnya? Yang di dalam nyinyiran itu. Ada juga apa? Oh, memberikan amplop ya Bu ya? Memberikan amplop. Lah, memberikan amplop itu bagian daripada apa? Rasa hormat kita, rasa terima kasih kita sebagai santri. Terlebih-lebih kita pernah mondok di sana, habis itu berhasil jadi orang. Nah, di samping kita memberikan ke orang tua hadiah, ya. Kalau ke orang tua kan nggak boleh, harus hadiah. Dan ke guru adalah sodako. Di samping kepada fakir, miskin, dan yatim piatu. Itu kebiasaan istilahnya anak santri. Begitu ada rezeki lebih kan gitu. Ingat gurunya, di samping ingat orang tuanya. Kadang nazar. Ya Allah, kalau saya ngurus apa? Berpartner dengan apa? Teman-teman pengacara ini. Terus kalau dapat apa? Dapat klien ya, klien yang besar dan fee besar, saya akan datang ke guru saya kan gitu, semacam itu Pak. Betul. Itu ada nadar dan itu menjadi satu bentuk etos. Ya. Nah itu masa kok diperolok-olok kan gitu loh. Dan itu dilakukan tidak tiap hari. Biasanya itu di saat apa? Akhir tahun penutupan sekolah Pak. Ya imtihan, orang tua jemput anak-anak, rasa terima kasih orang tua, ngasih 1 sen, 2 sen kepada gurunya. Nah, kepada gurunya dan panjenengan itu harus tahu. Di pesantren itu subsidi silang. Ada anak yang kaya dipondokkan sana.
Tapi banyak juga anak-anaknya orang miskin yang harus disantuni oleh yai. Jadi amplopan dari jamaah, dapat di pengajian dan sebagainya, ya. Nah, itu ada santri yang yatim, santri yang belum bayar sekolah, ada santri yang nggak beli buku, itu dikasihkan. Subsidi silang. Subsidi silang. Jadi jangan memframing yang tidak apa, hanya dari sudut satu pandang kan gitu loh, ya. Terus apa lagi di situ mengenai sarung. Nah, mengenai sarung itu sama halnya semacam itu. Contoh soal Gus umpamanya jadi orang sukses kan gitu. Nah, itu hari pertama itu sowan ke orang tua. Apa sowan itu bahasa lainnya? Ya, berlebaran, berkunjung kan gitu. Hari kedua atau sebelum hari lebaran 7 hari, itu kita berkunjung ke guru kita. Jadi kita berikan hadiah kepada guru sebagai terima kasih kita. Belikan bunyai mukena. Kalau memang kita ada rezeki gede kan gitu, kita belikan yang terbaik untuk orang tua kita, untuk guru kita. Guru, ya. Begitu juga sarung. Guru itu pahlawan tanpa jasa. Loh. Pahlawan tanpa jasa. Dan apa bang? Guru itu ya biasanya minta murid-murid yang ngasih dipakai dipakai Iya, yang ngemes-ngemes gitu agar ngelap berkahnya. Kita ngasih ya senang. Iya. Terus yai itu seringnya apa? Dipakai sebulan atau berapa kali. Itu dikasihkan ke guru-guru yang ngajar di pesantren. Itu hanya berputar, jangan di framing yang tidak-tidak gitu loh. Terus ketiga itu perkara apa? Mobil ya. Lah perkara mobil itu jangan dilihat hanya kiai yang mampu. Banyak sekali kiai yang tidak mampu pakai motor butut dan lain sebagainya. Banyak di antara kiai-kiai itu, ya Pak siapa Rijal, Pak apa Andi Tirta ya. Itu kayak Pak Andi Tirta nih yang banyak kiai, ya kan? Saya santri yang udah sukses. Pak Andi Tirta kan gitu. Tapi bukan yang Robicon, mobil sekarang mobil apa dia ya? Nah, itu mobil yang Avanza lah kan gitu. Itu dipinjam kuncinya. Tahu-tahu dibawa mobil dia yang Robicon ditinggal kan gitu loh. Itu sering semacam itu. Kayak aku Rubicon ku jual, aku pakai pick up. Oh, pakai pick up sekarang ya. Multifungsi, Pak. Jadi hal semacam itu banyak ya. Jadi ya apalagi pondok yang sudah berumur ratusan tahun. Itu santri-santrinya ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi menteri, ada yang jadi parlemen, ada yang jadi apapun. Bahkan yang ngojek juga ada, iya. Wajib lah lulus itu bersukses dia mengunjungin alma maternya. Alma maternya. Pesantren yang mendidik dia tuh wajib lah. Kalau perlu dia bangun itu. Sumbang duit, bangun. Ya ada juga yang begitu bang. Gitu. Iya. Harusnya gitu. Ada yang bangun satu kamar gitu. Jadi bukan hanya mobil. Benar. Bukan hanya sarung. Ada yang bangun yang kaya banget. Bangun satu apa? Asrama. Ada yang sedang bangun satu kamar. Ada yang beli tanah. Ada yang beliin tanah. Itu bentuk daripada rasa terima kasih Ya. murid atau santri kepada gurunya. Janganlah hal yang baik semacam ini ya, Trans 7 ya, bukan Trans TV. Anda framing yang tidak-tidak. Kalau Anda belum pernah ke pesantren ya kan, jangan buat suatu bentuk framing yang negatif. Masyarakat pesantren ini banyak. Jumlah pesantren di Indonesia ini 40.000 lebih, hampir mendekati 50.000. Baik yang besar dan kecil. Dan masyarakat pesantren ini banyak sangat membantu bangsa dan negara kita. Mulai melawan penjajahan Belanda dulu. Sampai mempertahankan kemerdekaan. Kakeknya Gus Dur ya? Iya. Hasyim Asy'ari ya? Betul. Itu adalah pahlawan yang mempertahankan kemerdekaan. Kita tanggal 17 Agustus memerdekakan bangsa kita. Tetapi nikah ya pada tanggal 10 November itu membawa bala tentara, baik itu dari apa? Kenil,
dan juga Belanda sendiri, Inggris masuk melalui kota Surabaya. Begitu sampai di Jembatan Merah itu terjadi pertempuran sengit. Tiada lain, tiada bukan. Siapa yang memimpin saat itu? Tentara belum kuat, belum hebat, polisi belum ada kayak sekarang. Kiai Hasyim Asy'ari, mbahnya Gus Dur, yang memimpin perlawanan untuk melawan Belanda. Ratusan ribu ya. Para santri menjadi syuhada untuk mempertahankan kemerdekaan. Maka layaklah sehingga dijadikan hari santri ya untuk tanggal tersebut. Nah, hendaklah kita sebagai sama anak bangsa janganlah saling mendiskreditkan kan gitu loh ya. Kalau memang nggak tahu tanyalah. Jangan memframing, bikin framing yang membuat Klarifikasi dulu. iya, klarifikasi dulu, tanya dulu. Tabayun istilahnya. Jangan istilahnya memberikan suatu bentuk gimmick-gimmick yang sepertinya ngenyek kepada dunia pesantren kan gitu. Tidak semuanya kiai itu kaya, ya kan? Kalau kaya itu berkah, dan kekayaan yai itu bukan untuk pribadi dirinya, demi kemaslahatan umat. Yai itu sering dapat hadiah, dapat rezeki, mobil bagus mewah, gak berapa lama, gak sampai setahun 2 tahun dijual lagi demi keperluan pesantren, itu banyak. Ya, apakah terus kiai atau pemimpin agama baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu nggak boleh kaya kan gitu loh? Kalau miskin dihina-hina ya, betul nggak lah? Kalau kaya juga dinyinyirin kan repot. Ya kalau ada check and recheck itu nggak ada masalah Pak ya. Oh iya. Tapi itu kan nggak ada dan modelnya tuh seperti ngenyek gitu loh Pak. Ambil video aja itu. Ambil video ya, nggak tahu motong sana motong sini, habis itu dikomentari dengan komentar yang sangat bikin marah dunia pesantren kan gitu Pak. Oh iya. Dia narasi dia bikin sendiri. Iya, narasi bikin sendiri, gambar itu potong sana potong sini kan gitu loh. Dengan narasi yang sepertinya mencemooh, ya kan? Ya, kita kan nggak tahu Pak, motivasinya itu apa. Yang jelas kami sebagai santri yang hidup tinggal ya 17 tahun di pesantren dan hidup di beberapa pesantren baik di Ponorogo maupun di Jombang. Kurang lebih ya sekitar 6-7 pesantren yang pernah Gus tinggalin itu. Itu merasa sangat tersinggung kan gitu Pak. Dengan komentator yang disampaikan oleh Trans 7 ini kan gitu Pak. Nggak salah wanita kan suaranya itu. Sangat memperolok-olok masyarakat pesantren. Yang mana pada kenyataannya bukan demikian. Tapi dibuat framing yang sangat negatif kan gitu Pak. Ya contoh soal kan Pak. Kalau saya bikin umpamanya saat ini main di rumahnya Bang Andi Tirta kan gitu. Saya video-video rumah Andi Tirta. Ada berbagai bentuk tempat peribadatan antara Buddha kan di situ kita lihat sama asli tentang Cina kan Pak ya kan? Ada huruf Allah di situ Dan, dalam lihat betul. Lihat ya. Terus habis itu tak framing ya kan? Wah, bangan bahasa saya sendirian. Negatifnya. Apa nggak marah Pak? Kan jelas marah Pak kan gitu. Saya main ya kan? Ini dekat tetangganya Pak siapa? Pak Andi Tirta. Main ke katedral ya, ke gerejanya kan. Saya video-video habis itu saya framing kan gitu ya. Ini apa kok begini kok begitu. Nah, apa nggak marah orang-orang Katolik kan gitu. Kan jelas marah kan gitu. Makanya ayo kita hidup di negara Bhinneka Tunggal Ika. Ayo membangun persatuan. Jadikanlah media sosial ini adalah apa? Alat untuk pemersatu. Bukan memecah belah kan gitu loh. Kalau narasi dari Trans 7 ini jelas narasi untuk memecah belah kan gitu loh.
Loh, itu kan apa? Santri-santri kan kebetulan yang di framing itu Pondok Lerboyo. Oh iya. Ya kan pondok banyak. Makanya Gus katakan itu kan Trans TV hanya comot sana comot sini kan gitu loh video ya kan. Habis itu dikasih narasi. Nah, yang diambil itu adalah pondok yang sangat terkenal dan sangat sepuh. Umurnya ratusan tahun kan gitu loh. Banyak kiai-kiai besar lulusan dari sana. Wah, sudah para alumninya marah kan gitu. Datang ke Trans 7. Lah, itu kan mereka menyampaikan di depan forum itu saja. Yang kita minta apa? Klarifikasi maksudnya apa dari video itu, dan maaf ke Kiai Sepuh ya, khususnya Pondok Lerboyo yang dibuat framing kan di video itu. Terus ketiga, jelas dong harus ada hukuman meskipun tidak bentuk hukuman apa? Penjara kan gitu. Paling tidak untuk meredam dan membuat masyarakat pesantren ini tidak kecewa. Enggak apalah ya. Nggak kecewa. Ya. Harus ada pembelajaran. Pecatlah direktur yang memproses dari program tersebut kan gitu. Jelas itu yang bertanggung jawab direktur punishment, betul. Direktur program sama direktur liputan itu. Nah, datanglah sesepuhnya Trans 7 itu ke Pondok Lerboyo minta maaf. Jangan hanya WA, jangan hanya menyampaikan begitu saja kan gitu loh. Jadi ada ta'adzuban, ada iya. Supaya tidak terulang. Supaya tidak terulang. Efek jerah buat yang lain. Betul. Ya. Jangan memframing gambar-gambar ya kan, dibuat framing sendiri. Ya, itu bahaya. Lah ini bisa-bisa Trans 7 ini kan ada yang ini dibuat panas terus kan repot itu loh. Ya, kita di sini sifatnya meredam. Intinya gue sampein, ayo kepada semuanya. Jangan masuk wilayah kamar orang. Yang Anda tidak tahu, ya kan? Kehidupan dari pesantren, janganlah ikut apa? Memberikan komentar apalagi nyinyirin kan gitu.